Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan evaluasi hasil usaha yang kami jalankan selama waktu 3 bulan dari awal bulan September sampai dengan bulan November. Perkenalkan, nama saya Chandra Firmansyah, saya sebagai moderator. Di samping saya ada Sri Wahyuni sebagai pemateri 1 dan ada Sri Riyadi sebagai pemateri 2. Selanjutnya ada Ani Maulani sebagai pemateri 3 dan terakhir ada Sinta Bernama sebagai pemateri 4. Pemateri 1 silakan. Sejarah perusahaan Jajan Kue. Jajan Kue merupakan nama perusahaan atau merek dari produk kami yang awal mula terinspirasi dari kata jajan, yang dimana jajan adalah salah satu kegiatan familiar yang dilakukan, yaitu membeli makanan. Dan kue merupakan bahasa gaul yang memiliki arti mengajak. Dengan kata lain, untuk mengajak orang-orang membeli produk kami, maka kami menyatakan nama untuk brand kami dengan nama Jajan Kue. Nama produk bola tahu. Bola tahu merupakan salah satu kuliner berbahan dasar tahu yang mengandung sumber protein nabati. Selain harganya yang terjangkau, cocok untuk dijadikan usaha dan bisa diolah berbagai macam seperti bola tahu. Selain rasa yang enak, juga aman dikonsumsi tanpa bahan pengawet dan pewarna makanan. Cocok untuk kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Bisa dijadikan cemilan serta juga bisa dijadikan sebagai pengganjal rasa. Adapun bahan-bahan produksi, biaya variabel: tahu, terigu, maizena, telur, roiko, garam, lada, bawang putih, tepung panir, minyak goreng, kap, saus, tusungan, dan label. Adapun bentuk promosi yang kami lakukan: 1. Periklanan atau advertising dengan menggunakan iklan elektronik dengan memanfaatkan iklan media digital yaitu WhatsApp dan YouTube agar pemasaran lebih meluas. 2. Penjualan pribadi atau personal selling. Personal selling merupakan komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk. Media promosi. Media promosi yang kami gunakan yaitu media online juga media offline. Media online yang kami gunakan yaitu melalui WhatsApp juga YouTube. Dan media offline kami turun langsung untuk menjualkan produk kami di lingkungan sekolah juga lingkungan masyarakat. Pemasaran produk, teknik menjual, tindakan atau action dengan mewujudkan permintaan pelanggan dari mulai rasa dan ukuran produk. Kepuasan atau satisfaction, menawarkan produk dengan meyakinkan konsumen bahwa dari segi kualitas barang dan harga yang didapat sesuai harapan. Penentuan harga, metode penetapan harga berbasis biaya. Cost plus pricing, metode penetapan harga jual produk dengan cara menambahkan biaya total produksi dengan nilai marginnya. Rumusnya yaitu harga jual sama dengan biaya total ditambah margin. Biaya produksi modal awal yang kami peroleh yaitu 74.000 dan memproduksi 30 pieces dengan mengambil keuntungan 30%. Maka harga satuan produk yang kami jual yaitu 4.000 per pieces. Faktor yang mempengaruhi dan metode pengukuran kepuasan pelanggan. Kualitas produk, pengemasan produk yang rapi, higienis, selain rasanya yang enak, aman untuk dikonsumsi karena tanpa bahan pengawet dan pewarna makanan. Harga, dengan harga yang terjangkau sudah bisa mendapatkan isi yang cukup banyak per piecesnya. Adapun sistem keluhan, wawancara secara langsung kepada konsumen terkait kepuasan, saran, dan keluhan terhadap produksi yang dipasarkan.
strategi negosiasi, strategi menang-menang, win-win strategi, negosiasi produsen dengan konsumen yang sama-sama merasa diuntungkan antara kedua pihak hingga memperoleh kemenangan dua-duanya. Yang kedua, menggunakan strategi menang kalah atau win-loss strategi, negosiasi untuk memperoleh kemenangan mutlak dengan cara mengalahkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan dan dari pihak lain terpaksa menerima kesalahan. Kenapa memiliki dua strategi? Karena pada awalnya kita menjual 3.000, namun pada sudah menjelang akhir produksi kami menetapkan harga 4.000, sehingga banyak yang protes, tapi kami tidak menurunkannya lagi. Sistem distribusi langsung, produsen konsumen menjual produk yang langsung mendatangi konsumen tanpa menggunakan perantara. Karakteristik laporan keuangan dapat dibandingkan. Pencatatan laporan keuangan per minggu sehingga bisa membandingkan laba atau rugi per bulan. Rasio keuangan. Jenis rasio keuangan menggunakan rasio profitabilitas untuk kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dengan rumus laba bersih dibagi total penjualan dan menghasilkan 20,82%. Penggunaan rasio keuangan. Pihak manajemen Cinta Purnama, pihak pemilik usaha Andi Maulani Yusuf, Anissa Apriliani, Chandra Firmansyah, Cinta Purnama, dan Sri Wahyuni. Dan tentu saja karena kami bergerak dalam bidang makanan, maka kami membutuhkan konsumen, yaitu warga sekolah dan warga sekitar. Berikut adalah tampilan laba rugi pada bulan September. Untuk pendapatan, kami mendapat total pendapatan sebesar 129.000 dan untuk total biaya sebesar 141.000. Pada bulan September kami mengalami kerugian karena pada bulan September kami melakukan 2 kali produksi dan pada minggu kedua kami mengalami kerugian pada proses pembuatannya sehingga kami mendapat kerugian sebesar 12.000. Dan untuk laporan laba rugi pada bulan Oktober, untuk total pendapatan sebesar 234.000 dan untuk total biaya sebesar 181.000. Kami pada bulan Oktober kami mendapatkan kenaikan dalam proses penjualan sehingga kami memperoleh laba sebesar 53.000. Dan untuk bulan November untuk pendapatan sebesar 295.000 dan untuk biaya sebesar 197.000. Kami mengalami peningkatan kembali dalam proses penjualan sehingga kami memperoleh laba sebesar 96.000. Bisa dilihat tingkatan penjualan kami dalam menjaga penjualan laba. Pada bulan September dikarenakan kami mengalami kerugian, maka tingkatannya min 12.000. Dan untuk bulan Oktober mengalami kenaikan yaitu sebesar 53.000 dan untuk bulan November mengalami peningkatan kembali yaitu 96.000. Maka total yang kami dapatkan sebesar 137.000. Namun apabila dijumlahkan dengan total pendapatan kami mendapat pendapatan sekitar 280.000. Untuk evaluasi produk, untuk produksi pertama di bulan September pada minggu pertama kami membuat produk bola tahu, namun kami mengalami kegagalan dalam proses pembuatannya, tetapi kami tidak mengalami kerugian di produksi pertama. Lalu kami berinisiatif mencari solusi sembari mencari resep pembuatan bola tahu yang benar agar tidak gagal kembali dengan mengganti produk ke proses pembuatan yang lebih mudah dan tidak memakan banyak waktu serta bahan-bahan.
saya tadi dulu. Dan presentasi dari kelompok kami